Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Hari ini kita belajar bahasa Indonesia dengan ibu kesayangan kalian, Ibu Suryaningsih Ambarita. Selamat datang di presentasi ini. Kita akan belajar mengenai cara mengidentifikasi struktur teks prosedur. Anak-anak ibu semuanya, untuk nanti supaya belajarnya lebih ingat, kalian semua jangan lupa ya, sediakan buku dan pulpennya lebih lengkap di meja. Nah, anak-anak ibu semuanya, kita akan memulai pembelajaran dengan semangat. Semangat ya anak-anak! Sebelum kita memulai pembelajaran ini lebih lanjut, kita akan mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita. Antara lain, 1. Peserta didik memahami ciri teks prosedur dengan kenali strukturnya agar dapat menyajikannya dengan baik. Yang kedua, peserta didik mengenali ciri kebahasaan dalam teks prosedur dengan mengisi kalimat rumpang dengan adverbia yang tepat. Nah, anak-anak ibu semuanya, supaya kalian paham, semuanya silahkan kita akan memahami terlebih dahulu atau kita akan mengulang pengertian teks prosedur. Pada pertemuan sebelumnya, anak-anak ibu semua sudah tahu kan apa itu teks prosedur? Sekarang akan ibu ulang kembali. Teks prosedur adalah jenis teks yang memberikan petunjuk langkah demi langkah untuk melakukan suatu tindakan atau mencapai suatu tujuan. Sampai di sini anak-anak ibu masih paham kan? Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri teks prosedur. Ada 5 ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Jadi, kalau kalian mau menyusun teks prosedur harus ada langkah-langkahnya. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Pada pembelajaran sebelumnya, kalimat saran dan larangan ini sudah ibu sampaikan kepada kalian dan kalian sudah paham. Selanjutnya, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Anak-anak ibu semua, sebelumnya kalian sudah membuat teks prosedur dari bungkus produk makanan maupun obat yang sudah ibu tugaskan kepada kalian. Yang keempat, berisi informasi yang bersifat objektif. Jadi informasi yang disampaikan ini bukan informasi yang membuat orang menjadi bingung. Ada faktanya loh, ada contohnya, ada gambarnya. Jadi orang yang melihat bisa memahami apa yang disampaikan. Yang terakhir, terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah-langkahnya. Dengan adanya urutan ini, ketika kamu melaksanakan atau membuat satu teks prosedur, kamu tidak salah. Karena apa? Langkah dan urutannya sudah jelas. Bagaimana? Bisa dipahami anak-anak ibu? Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks prosedur. Secara umum, struktur teks prosedur terdiri dari 4 bagian, yaitu judul, tujuan, alat dan bahan, serta langkah-langkah. Hal ini sudah ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, anak-anak ibu semua dapat melihat contoh teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan teks berikut. Salah satunya yang sering kalian temui adalah resep masakan. Memasak resep masakan. Tujuannya menyiapkan hidangan tertentu. Langkah-langkahnya menyiapkan bahan, mengikuti langkah-langkah resep, menggunakan peralatan masak, dan menyesuaikan waktu memasak. Contoh berikutnya yaitu menggunakan alat pemadam api. Anak-anak semua, pernahkah kalian melihat alat pemadam api?
dengan tujuan untuk mengatasi kebakaran kecil. Adapun langkah-langkahnya mengambil alat pemadam api, menargetkan pada sumber api, menekan tuas atau pencetan dan memadamkan api. Kalau tadi kalian sudah melihat contoh teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari, di sini juga sama. Bedanya kalau di sini lebih menarik penampilannya. Coba anak-anak ibu dilihat yang sebelah kiri yang berwarna orange itu prosedur atau cara belajar yang baik. Di sana sudah tertera cara-cara dan langkah-langkahnya dengan lengkap. Nah, yang ada di sebelahnya ini nih yang membuat lapar. Contoh teks prosedur membuat kolak pisang. Ayo anak-anak ibu, siapa yang suka memakan kolak pisang? Baiklah anak-anak ibu semuanya, bagaimana? Apakah sudah jelas?